Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab audit siklus persediaan dan pergudangan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Terdapat Nanda Wahyu dengan NPM akhir 025, lalu Andini Hardiansyah Putri dengan NPM akhir 017, Fiona Novelia dengan NPM akhir 106, Gabriela Zelina NPM akhir 115, Mutiara Firdaus NPM akhir 109, dan Nabila Nadia Syakira dengan NPM akhir 163. Siklus persediaan dan pergudangan itu adalah konsep yang menggambarkan bagaimana perusahaan itu dapat mengelola aliran fisik barang dan biaya yang terkait dengan barang-barang tersebut dalam proses bisnis sehari-hari. Nah, siklus ini tuh mencakup dua aspek utama, yaitu yang pertama aliran fisik barang. Ini merupakan proses fisik dari pergerakan barang-barang, mulai dari penerimaan bahan baku atau barang dagangan sehingga pengiriman barang jadi ke pelanggan. Lalu yang kedua terdapat aliran biaya, di mana ini tuh merupakan pembiayaan setiap kali ada pergerakan barang di dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya di sini terdapat fungsi-fungsi dalam persediaan, siklus persediaan. Nah, di sini yang pertama terdapat proses pemesanan pembelian, di mana ini merupakan langkah awal yang melibatkan pengajuan permintaan pembelian oleh bagian yang memerlukan persediaan. Lalu yang kedua terdapat menerima bahan mentah, di mana setelah bahan itu dipesan, bagian penerimaan itu memeriksa barang yang diterima untuk memastikan jumlah dan kualitas yang sesuai. Lalu yang ketiga, menyimpan bahan mentah, di mana setelah diterima dan diperiksa, bahan mentah itu disimpan di gudang ketika bahan diperlukan untuk produksi. Dokumen permintaan bahan ini tuh digunakan untuk mencatat pemindahan dari bahan mentah ke akun kerja dalam proses. Lalu yang keempat, memproses barang, di mana proses ini tuh melibatkan penggunaan bahan mentah dan tenaga kerja untuk menjadi produksi barang jadi. Lalu yang kelima itu menyimpan barang jadi, di mana setelah barang jadi diproduksi, mereka disimpan dalam gudang yang terpisah. Lalu yang keenam, mengirim barang jadi tersebut. Nah, ketika barang siap untuk dikirim ke pelanggan, pengirim dicatat dalam sistem akuntansi dan transaksi itu memicu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan. Nah, lalu yang selanjutnya di sini dokumen dan catatan terkait, di mana yang pertama terdapat purchase requisition dan purchase order, di mana ini digunakan untuk mengajukan dan memproses pembelian. Lalu yang selanjutnya terdapat receiving report, di mana dokumen ini itu menyatakan bahwa barang telah diterima dan telah diperiksa. Lalu selanjutnya raw materials perpetual inventory master file, di mana ini tuh pencatatan yang mencakup informasi tentang persediaan bahan mentah yang tersedia, jumlah yang digunakan, dan biaya terkait. Lalu yang selanjutnya cost accounting record, di mana catatan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead itu berdasarkan pekerjaan atau proses mereka. Nah, di sini ada bagian dari audit persediaan. Audit atas siklus persediaan dan gudang dapat dibagi menjadi 5 aktivitas di dalam siklus. Yang pertama yaitu perolehan dan pencatatan bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead. Nah, akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Bagian audit ini meliputi 3 bagian pertama, yaitu pemrosesan pembelian pesanan, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Nah, pengujian terhadap pengendalian akuisisi bahan baku dan biaya manufaktur tersebut harus berjalan efektif dan transaksi akuisisi dinyatakan dengan benar. Bila tenaga kerja langsung merupakan bagian penting dalam persediaan manufaktur, maka auditor harus melakukan verifikasi proses akuntansi yang benar atas biaya dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, di sini ada transfer internal atas aset dan biaya. Nah, perpindahan internal atas aset dan biaya pemindahan internal dalam persediaan meliputi fungsi keempat dan kelima, yaitu pemrosesan barang dan penyimpanan barang jadi. Nah, kalian membukukan aktivitas tersebut dalam pencatatan biaya yang independen dari siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga di sini pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya-biaya. Nah, pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya pencatatan pengiriman serta biaya terkait merupakan fungsi terakhir. Oleh karena itu, proses ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Maka auditor harus mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus ini, termasuk prosedur dalam verifikasi akurat kredit atas persediaan yang dicatat dalam berkas utama persediaan perpetual. Nah, yang keempat di sini ada observasi fisik persediaan. Nah, pengamatan fisik atas persediaan auditor harus mengamati klien dalam menghitung
persediaan fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat memang ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Nah, pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti penting yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan perhitungan persediaan. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu harga dan kompilasi persediaan. Nah, pengujian kompilasi persediaan merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik telah diikhtisarkan secara benar. Kuantitas dan harga persediaan telah dikalikan dengan benar dan persediaan yang dikalikan di voting secara benar pada saldo persediaan buku besar umum yang sama. Nah, di sini ada gambar 21/2, yaitu merupakan fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di sini purchase requisition, purchase order, laporan penerimaan barang, dan vendor invoice dokumen didapatkan dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, untuk dokumen master file, bahan baku, barang jadi, material requisition, dan notes cost accounting didapatkan dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Sedangkan untuk dokumen shipping dokumen terdapat dalam siklus penjualan dan penagihan. Di sini gambar 21.3 merupakan bagian-bagian dari audit siklus persediaan. Nah, tujuan dari audit siklus persediaan adalah menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar untuk bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Terdapat 5 aktivitas dalam audit siklus persediaan, yaitu yang pertama ada mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, aktivitas yang terjadi dalam bagian ini adalah proses pesanan pembelian, menerima bahan baku, dan menyimpan bahan baku. Nah, dalam hal ini auditor melakukan pengujian dengan test of control dan substantif. Test of transaction dan siklus yang diuji oleh auditor adalah siklus akuisisi dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia. Yang kedua di sini ada mengirim aset dan biaya ke bagian produksi. Nah, aktivitas yang terjadi dalam aktivitas ini adalah proses produksi dan penyimpanan barang jadi. Dalam hal ini, auditor melakukan pengujian dengan test of controls dan substantif test of control. Dan siklus yang diuji adalah siklus persediaan dan perdagangan. Yang ketiga adalah mengirim barang jadi dan mencatat pendapatan serta biayanya. Nah, aktivitas yang terjadi dalam aktivitas audit ini adalah mengirim barang jadi. Dalam hal ini, auditor melakukan pengujian dengan test of control dan substantif test of control. Dan siklus yang diuji adalah siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, di sini ada observasi persediaan secara fisik. Aktivitas ini dilakukan untuk membuktikan tujuan audit atau asersi keberadaan. Dalam hal ini, auditor menguji dengan test of detail, dan siklus yang diuji adalah siklus persediaan dan pergudangan. Yang terakhir di sini ada harga dan susunan persediaan. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan apakah klien sudah menerapkan metode persediaan yang diperbolehkan oleh standar atau belum. Dalam hal ini, siklus yang diaudit adalah siklus persediaan dan pergudangan. Perkenalkan, nama saya Fiona Kacaribu, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai audit akuntansi biaya. Yang dimana pada audit akuntansi biaya, di sini akan membahas mengenai dimulai dari pemindahan aset internal dari bahan baku hingga pada persediaan barang jadi. Sistem dan pengendalian akuntansi biaya dari berbagai perusahaan lebih bervariasi daripada sebagian besar bidang audit lainnya, karena tergantung pada beragam jenisnya inventaris dan tingkat kejanggihan yang diinginkan oleh manajemen sendiri. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang terkait dengan proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan pelacakan biaya dari bahan baku sampai pada selesainya produk yang diproduksi dan perpindahan produk tersebut ke gudang penyimpanan. Dan pengendalian akuntansi biaya juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu kontrol fisik atas bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang menjadi yang ada di gudang atau barang jadi inventaris. Yang kedua ada itu kontrol atas biaya terkait produksi, namun tidak termasuk pada bahan untuk menciptakan sebuah produk.
Dan hampir semua perusahaan itu memerlukan kontrol yang pertama, yaitu kontrol fisik atas aset mereka, yaitu gunanya untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian terhadap produk tersebut. Dan cara untuk melindungi aset tersebut ialah sebagian besar perusahaan itu memisahkan atau membatasi akses ke area penyimpanan barang baku yang dimana tempat aset tersebut disimpan. Konsep dalam mengaudit akuntansi biaya persediaan itu tidak jauh berbeda dalam siklus transaksi lainnya. Yang menjadi konsep dalam mengaudit akuntansi biaya ada 4 hal, yaitu yang pertama memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya sendiri, yang kedua menilai risiko pengendalian yang direncanakan, yang ketiga menentukan tingkat pengujian pengendalian, dan yang terakhir ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Dan ada 4 aspek akuntansi biaya yang harus diperhatikan oleh auditor dalam mengaudit. Yang pertama yaitu pengendalian visi atas persediaan. Kemudian auditor atas pengendalian visi atas bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi umumnya terbatas pada observasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh auditor. Yang kedua adalah dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Yang menjadi fokus utama bagi auditor itu dalam memverifikasi pemindahan persediaan dari satu lokasi ke lokasi lain adalah bahwa pemindahan yang tercatat itu ada, semua pemindahan yang sebenarnya dicatat, dan jumlah, deskripsi, dan tanggal semua pemindahan yang tercatat itu adalah akurat atau benar adanya. Serta produk-produk yang dipindahkan itu tercatat dengan kode-kodenya sendiri sehingga tidak rancu barang apa yang ditransfer begitu. Yang selanjutnya itu arsip induk atau file induk persediaan perpetual. Keandalan arsip induk atau file induk persediaan perpetual itu mempengaruhi waktu dan tingkat pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Jika arsip induk persediaan perpetual akurat, auditor dapat menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Dan yang terakhir ada itu catatan biaya unit. Data biaya yang akurat untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produk sangat penting untuk persediaan barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang dinyatakan secara wajar. Selain menguji catatan biaya persediaan, auditor harus terlebih dahulu memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya dalam perusahaan. Perkenalkan, saya Nanda Waisa Putra. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai prosedur analisis substantif dan juga observasi fisik inventaris. Yang pertama yaitu prosedur analisis substantif. Jadi prosedur ini itu merupakan salah satu hal yang penting dalam audit persediaan dan juga pergudangan. Nah, berikut ada contoh prosedur analisis substantif untuk siklus persediaan dan pergudangan serta juga kemungkinan salah pernyataannya. Yang pertama, membandingkan persentase margin kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kemungkinan salah pernyataannya yaitu pernyataan yang berlebihan atau pernyataan yang terlalu rendah mengenai persediaan dan biaya barang yang dijual. Yang kedua yaitu membandingkan perputaran persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan salah pernyataannya yaitu persediaan usang yang mempengaruhi persediaan dan biaya barang yang dijual. Kemudian pernyataan yang berlebihan atau pernyataan yang terlalu rendah mengenai inventaris. Yang ketiga yaitu membandingkan biaya satuan persediaan dengan biaya satuan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kemungkinan salah pernyataannya yaitu pernyataan yang berlebihan atau pernyataan yang terlalu rendah mengenai biaya per unit yang mempengaruhi inventaris dan juga harga pokok penjualan. Yang keempat yaitu membandingkan nilai inventaris yang diperluas dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kemungkinan salah pernyataannya yaitu kesalahan penyajian dalam kompilasi, biaya unit, atau perluasan yang mempengaruhi inventaris dan juga harga pokok penjualan. Yang kelima yaitu membandingkan biaya produksi tahun berjalan dengan biaya produksi tahun sebelumnya. Nah, untuk kemungkinan salah pernyataannya yaitu kesalahan penyajian biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur atau BOP yang mempengaruhi inventaris dan juga harga pokok penjualan.
Materi berikutnya yaitu mengenai observasi fisik inventaris. Yang pertama, persyaratan observasi inventaris. Jadi pada observasi inventaris, auditor itu harus memenuhi beberapa syarat seperti auditor harus hadir pada saat klien menghitung inventarisnya untuk menentukan saldo akhir tahun, mengamati prosedur penghitungan klien, mengajukan pertanyaan kepada klien tentang prosedur penghitungan mereka, dan juga melakukan pengujian independen mereka sendiri terhadap hitungan fisik. Selanjutnya yaitu kontrol atas hitungan fisik. Terlepas dari metode pencatatan inventaris, klien itu harus melakukan penghitungan fisik inventarisnya secara berkala, tetapi tidak harus setiap tahun. Penghitungan fisik juga bisa dilakukan pada atau mendekati tanggal neraca, pada tanggal interim, atau berdasarkan siklus panjang tahun. Nah, auditor itu perlu memahami pengendalian penghitungan inventaris fisik klien sebelum penghitungan inventaris dimulai. Selanjutnya yaitu keputusan audit. Keputusan auditor dalam pengamatan fisik inventaris serupa dengan keputusan yang dibuat untuk area audit lain. Keputusan tersebut meliputi pemilihan prosedur audit, penentuan waktu prosedur, penentuan ukuran sampel, dan juga pemilihan item untuk pengujian. Yang terakhir yaitu uji pengamatan fisik. Bagian terpenting dari pengamatan inventaris adalah menentukan apakah penghitungan fisik dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Nah, supaya hal ini tuh berjalan efektif, penting bagi auditor untuk hadir pada saat penghitungan fisik berlangsung. Nah, selanjutnya, operasi yang dihentikan perusahaan terkadang menghapus atau membuang seluruh divisi atau lini produk. Ketika di posisi ini berkaitan dengan segmen bisnis yang dapat diidentifikasikan secara terpisah, mereka diberikan perlakuan akuntansi khusus dalam laporan laba-rugi. Ketika perusahaan melepas atau menjual komponen bisnis tertentu, keuntungan atau kerugian dari pelepasan atau penjualan komponen tersebut dilaporkan sebagai discontinued operation. Selain itu, perusahaan juga melaporkan hasil operasional dari komponen yang dilepas tersebut terpisah dari continuing operation atau kegiatan operasional yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya, operasi yang dihentikan perusahaan terkadang menghapus atau membuang seluruh divisi atau lini produk. Ketika di posisi ini berkaitan dengan segmen bisnis yang dapat diidentifikasikan secara terpisah, mereka diberikan perlakuan akuntansi khusus dalam laporan laba-rugi. Ketika perusahaan melepas atau menjual komponen bisnis tertentu, keuntungan atau kerugian dari pelepasan atau penjualan komponen tersebut dilaporkan sebagai discontinued operation. Selain itu, perusahaan juga melaporkan hasil operasional dari komponen yang dilepas tersebut terpisah dari continuing operation atau kegiatan operasional yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi pengujian. Yang pertama ada pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi, ketika auditor memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, mereka juga memperoleh bukti tentang keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead pabrik yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya ada pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Dalam banyak kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit atas siklus penggajian dan personalia. Yang selanjutnya ada pengujian siklus penjualan dan penagihan. Jadi ketika klien menggunakan catatan biaya standar, auditor mungkin dapat menguji harga pokok penjualan itu pada saat yang sama ketika pengujian penjualan dilakukan. Yang untuk terakhir yaitu persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Ketika auditor menguji pengendalian dan melakukan pengujian substantif yang terkait dengan transaksi saldo persediaan, auditor juga mengintegrasikan pengujian yang terkait dengan tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dengan pengujian yang dilakukan untuk memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.